Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Abdau dengan NIM 2206051101164. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang file dataset yang kelompok kami gunakan. Untuk file yang pertama, di sini merupakan file dengan nama EDM P018 P01 Airport Car Park, di mana ini merupakan dokumen perencanaan dan pemantauan proyek konstruksi bernama Airport Car Park. File ini terdiri dari beberapa sheet yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Untuk sheet yang pertama, di sini adalah lembar perencanaan utama proyek, di mana terdapat kolom-kolom yang menunjukkan task, durasi, kemudian start, kemudian end. Kemudian untuk di sini terdapat banyak kolom tanggal ke samping untuk menunjukkan progres mingguan atau harian. Ini juga bisa diartikan sebagai Gantt chart dalam format spreadsheet. Untuk contoh di sini identifikasi tugas dengan nama kontrak award, durasi pengerjaannya 1 hari, di mana dia dimulai pada tanggal 5 bulan 5 tahun 2011, kemudian berakhir pada tanggal 5 bulan 5 tahun 2011. Kemudian untuk contoh lain di sini ada preliminaries dengan durasi pengerjaan 210 hari, di mana dimulainya pada tanggal 5 bulan 5 tahun 2011, kemudian berakhir pada tanggal 30 bulan 11 tahun 2011. Kemudian untuk sheet kedua, di sini merupakan sheet dari IDM atau Unit Duration Management, di mana teknik ini merupakan teknik manajemen kinerja proyek. Tabel ini menyajikan data evaluasi performa seperti IDM plan, kemudian TED, EDM min C, EDM min C plus 1, SPIT, EACT, dan sebagainya. Di mana IDM plan ini merupakan perbandingan antara rencana dan realisasi. Kemudian untuk TED, EDM min C plus 1, dan EDM min C merupakan representasi nilai waktu dan progres yang diakumulasikan. Kemudian di sini terdapat SPIT dan EACT yang merupakan indikator performa proyek. Untuk SPIT sendiri merupakan Schedule Performance Index Time, dan untuk EACT sendiri merupakan Estimate at Completion Time. Kemudian di sini untuk sheet ketiga merupakan Final EDM QM, di mana ini merupakan versi akhir dari EDM berdasarkan metode Quality Management. Dan struktur hampir sama dengan P01 PMB, tapi sudah disesuaikan untuk menilai kinerja berbasis kualitas. Untuk sheet selanjutnya yaitu ada Final EDM 50, di mana ini merupakan versi perencanaan berdasarkan asumsi 50% progres. Bisa jadi untuk simulasi performa atau baseline tengah proyek. Kemudian untuk sheet selanjutnya yaitu Final EDM 100, di mana versi asumsi bahwa seluruh pekerjaan sudah 100% selesai dan berguna untuk membandingkan estimasi optimal versus realita. Untuk sheet yang terakhir di sini ada Final IDM LOE, di mana LOE merupakan level of effort, biasanya dipakai untuk tugas yang tidak menghasilkan deliverable konkret tetapi tetap membutuhkan waktu dan sumber daya seperti manajemen proyek atau pengawasan.
dan juga menyediakan pandangan untuk aktivitas non-produktif langsung tetapi penting. Kemudian di sini untuk file kedua ini merupakan file dataset dengan nama EDM P019 P02 landfill cell. Sama seperti sebelumnya, di sini terdapat tugas, durasi, sama start dan end untuk pada bagian sheet P02 PMB, di mana seperti sebelumnya untuk tas ini menampilkan nama-nama tugas dan subtugas dalam proyek pembangunan landfill ini, dan durasi ini menunjukkan berapa lama aktivitas tersebut direncanakan berlangsung. Kemudian untuk start atau end ini merupakan tanggal mulai dan tanggal selesai aktivitas tersebut. Dan ini juga merupakan kolom-kolom ke samping yang berisi tanggal digunakan untuk memantau pekerjaan harian. Untuk fungsinya, yang pertama yaitu menjadi pedoman pelaksanaan proyek dari awal hingga selesai. Kemudian yang kedua, untuk membantu tim proyek guna bisa memantau dan mengevaluasi kemajuan harian atau mingguan. Kemudian yang ketiga, digunakan bersama metode EDM untuk mengukur performa waktu, apakah proyek tepat waktu atau tidak. Untuk selebihnya kemungkinan sama dengan dataset sebelumnya penjelasannya. Kemudian untuk file dataset yang ketiga, nah ini merupakan dataset dengan nama EDM P021 P03 Regional Bypass Desert Route, di mana Regional Bypass ini merupakan dokumen perencanaan evaluasi proyek konstruksi untuk pembangunan jalan pintas regional. Untuk sheet ini, pada sheet P03 PMB, mirip dengan sebelumnya di mana menyediakan informasi tentang aktivitas tugas proyek, kemudian ada kolom durasi, ada kolom start atau end, kemudian terdapat banyak kolom kalender di sini, yang dimana disusun dalam struktur fase proyek, subpekerjaan, dan rincian aktivitas. Kemudian untuk sheet IDM ini berisi metrik performa seperti ID atau earned duration, kemudian PD ada planned duration, kemudian AD actual duration. Kemudian perhitungan indeks performa seperti SPIT, di mana merupakan Schedule Performance Index Time, kemudian EACT atau Estimate at Completion Time. Tujuannya adalah untuk melihat apakah proyek ini sedang berjalan sesuai rencana, terlambat atau lebih cepat daripada yang telah dijadwalkan sebelumnya. Kemudian untuk sheet final EDM 100%, 50%, dan LOE ini merupakan simulasi performa proyek berdasarkan 100%. Semua pekerjaan diasumsikan selesai, kemudian untuk yang 50% diasumsikan proyek baru mencapai setengah jalan atau baseline tengah. Untuk LOE sendiri ini untuk tugas-tugas yang tidak langsung menghasilkan deliverable tapi tetap penting seperti manajemen proyek, rapat, pengawasan lapangan. Tujuan dataset ini yang pertama menjadi alat bantu dalam manajemen proyek berbasis waktu dan kualitas. Kemudian memberikan acuan akurat untuk yang pertama ada evaluasi performa proyek, yang kedua ada perbaikan estimasi waktu penyelesaian, kemudian yang terakhir ada penyusunan pelaporan proyek mingguan atau bulanan. Kemudian untuk dataset file yang keempat, di sini file ini merupakan bagian dari sistem manajemen proyek konstruksi jalan.
yaitu P04 Regional Arterial Road Repairs. Seperti proyek sebelumnya, yaitu yang pertama ada Airport Car Park, Landfill, dan Bypass Road. File ini kemungkinan besar mencakup beberapa sheet dengan fungsi yang kurang lebih sama. Kemudian untuk sheet yang ini merupakan inti jadwal proyek, format menyerupai Gantt chart yang diubah ke dalam bentuk tabel seperti file dataset sebelumnya. Sama halnya juga dengan IDM yang berisi tentang inert duration, actual duration, plan duration, schedule performance index berbasis waktu, kemudian estimasi waktu penyelesaian jika tren saat ini berlanjut, di mana EACT ini. Ini digunakan untuk mengetahui apakah proyek terlambat, tepat waktu, atau lebih cepat dari rencana. Kemudian untuk final EDM 50, final EDM 100, dan final EDM LOE kurang lebih sama seperti dataset sebelumnya. Tujuan dataset ini yaitu memberikan kontrol dan pengawasan yang akurat terhadap waktu pelaksanaan proyek. Untuk yang kedua yaitu mendukung pelaporan mingguan atau bulanan terhadap pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir menjadi dasar untuk analisis kinerja proyek konstruksi berbasis waktu dan kualitas. Kemudian untuk file dataset terakhir yaitu semi rural road reconstruction, di mana fungsinya adalah rencana utama proyek baseline schedule untuk menampilkan daftar aktivitas proyek secara rinci, kemudian memberikan informasi durasi, tanggal, mulai dan selesai, kemudian menyusun urutan kegiatan secara kronologis. Struktur umum kolom di sini kurang lebih sama seperti sebelumnya, di mana contoh aktivitasnya di sini seperti mobilisasi, pekerjaan tanah, drainase, dan struktur jalan. Untuk sheet IDM ini, sheet ini digunakan untuk analisis kinerja waktu proyek dengan pendekatan Earned Duration Management, di mana terdapat indikator penting seperti sebelumnya ada plan duration, actual duration, earned duration, schedule performance index berbasis waktu, kemudian ada estimasi waktu penyelesaian berdasarkan tren kinerja saat ini, di mana tujuannya untuk membantu pengambilan keputusan manajemen seperti apakah perlu percepatan atau terjadi keterlambatan, dan juga kapan proyek realistisnya akan selesai. Untuk sheet yang ketiga ini, final EDMKM, fungsi dari sheet ini adalah simulasi akhir analisis performa proyek berdasarkan pendekatan IDM untuk pekerjaan quality management atau pekerjaan yang sifatnya administratif dan pengawasan. Kesimpulannya, ketiga sheet ini dari P05 PMB, EDM, dan final EDM KM, ketiga sheet ini saling terkait, di mana P05 PMB ini adalah rencana utama, dan untuk sheet EDM ini adalah hasil evaluasi performa proyek, kemudian final EDM KM ini adalah hasil evaluasi performa pada aspek quality management. Untuk file dataset lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lingga Andrian Maulana dengan NIM 2206051110158. Nah, di sini saya akan menjelaskan sheet yang kita gunakan untuk project kita. Nah, untuk sheet pertama ini yaitu Urban Road Reconstruction. Nah, Urban Road Reconstruction itu merupakan kumpulan dari data proyek nyata yang digunakan untuk keperluan riset dalam bidang manajemen proyek, khususnya dalam hal pengendalian waktu, biaya, kualitas, kurang lebih seperti itu. Lalu dataset ini terdiri 6 lembar kerja,
yang masing-masing berisi informasi penting terkait pelaksanaan proyek pembangunan jalan. Nah, pada sheet pertama ini yaitu P05 PMB. Nah, P05 PMB berisi jadwal proyek secara detail yang di dalamnya terdapat aktivitas proyek lengkap seperti durasi, tanggal mulai dan selesai serta aktivitas secara harian yang menyerupai bentuk Gantt. Lalu setelahnya itu ada IDM. Nah, IDM itu menampilkan data kinerja proyek dengan pendekatan eh, Earned Duration Management, disingkatnya EDM, yaitu metode evaluasi waktu proyek yang lebih akurat dibanding metode tradisional. Selanjutnya itu ada final EDM QM. Nah, di final EDM QM ini berkaitan dengan aspek pengendalian mutu dalam proyek. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada final IDM 50 dan final IDM 100. Masing-masing itu memiliki data kinerja proyek pada titik 50% dan 100% penyelesaian. Nah, keduanya ini berguna dalam mengevaluasi performa proyek selama dan setelah pelaksanaan. Lalu yang terakhir itu ada final IDM LOE. Final IDM LOE mencakup data tentang level of effort, yaitu aktivitas pendukung proyek seperti pengawasan atau administrasi yang meskipun tidak menghasilkan output langsung, tetap penting untuk kelancaran proyek. Lalu kita pindah ke hmm, Marina Subdivision. Nah, ini dia Marina Subdivision. Di Marina Subdivision ini memiliki sama ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama seperti tadi Marina Subdivision di bagian ini memiliki struktur yang sangat mirip dengan file tadi. Di Marina Subdivision juga digunakan untuk mendukung penelitian dalam bidang manajemen proyek, khususnya yang berkaitan dengan pemantauan dan pengendalian proyek. Nah, pada sheet pertama ini, di bagian PO17 PMB EDM, berisi informasi tentang jadwal proyek secara terperinci, termasuk daftar aktivitas, durasi, tanggal mulai dan selesai, serta aktivitas harian dalam format yang menyerupai Gantt. Nah, selanjutnya itu ada IDM. IDM seperti tadi menunjukkan aktivitas kinerja proyek berdasarkan pendekatan IDM dan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja waktu secara lebih akurat daripada metode tradisional. Selanjutnya ada final IDM. Final IDM itu menyimpan data terkait aspek mutu pekerjaan proyek seperti pencapaian kualitas atau standar pekerjaan yang digunakan. Adapun final 50 dan final IDM 100. Ini seperti tadi untuk mencatat kondisi proyek saat mencapai 500 atau 100. Itu. Lalu selanjutnya ada final IDM LOE. Nah, di final IDM LOE itu mencakup aktivitas non-produktif namun penting seperti administrasi atau pengawasan yang disebut sebagai LOE tadi. Aktivitas ini tidak menghasilkan output secara langsung, tetapi berkontribusi besar terhadap kelancaran pelaksanaan proyek secara keseluruhan. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke Rural Road Rehabilitation. Di rural ini merupakan bagian dari kumpulan dataset proyek nyata yang dirancang untuk mendukung riset dalam manajemen proyek, khususnya pengendalian pelaksanaan proyek infrastruktur. Nah,
Di bagian pertama itu ada P18 PMB. P18 PMB ini menyajikan informasi detail mengenai jadwal proyek. Di dalamnya terdapat daftar aktivitas seperti sebelumnya tadi, durasi, tanggal mulai dan selesai, serta eh, daftar harian dari setiap aktivitas. Lalu selanjutnya kita ada IDM-nya. Nah, di IDM-nya ini menampilkan data performa proyek berdasarkan metode IDM tadi. Lalu pendekatan ini digunakan untuk mengukur kinerja waktu proyek secara lebih akurat daripada metode earned value tradisional dengan membandingkan antara durasi yang direncanakan, yang dicapai, dan aktual. Seperti itu. Selanjutnya ada final IDM QM. Nah, ini seperti tadi untuk mencatat informasi tentang pencapaian mutu proyek atau standar kualitas yang diterapkan selama pelaksanaan. Setelah itu ada di final IDM dan final IDM 100. Nah, final IDM 50 dan 100 itu menampilkan performa proyek pada 50 atau 100 tadi untuk mengevaluasi apakah proyek berjalan sesuai rencana atau mengalami penurunan atau deviasi. Seperti itu. Lalu di final IDM LOE-nya itu untuk mencakup aktivitas non-produktif atau penting seperti pengawasan dan administrasi yang disebut LOE tadi. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke airport car park. Nah, di airport car park ini ada estimate resources, model input, dan non-work days, program links, budget revenue, portfolio, actual cost. Ini ada berapa ya? Nah, nah, kita mulai dari estimate ya. Estimate ini berbeda dari dataset sebelumnya karena di dataset ini lebih fokus pada manajemen waktu dan evaluasi performa proyek melalui pendekatan IDM dan memiliki cakupan yang lebih luas terhadap aspek perencanaan anggaran, sumber daya, dan struktur proyek. Nah, di airport car park ini pada sheet pertama yaitu estimate memiliki estimasi biaya proyek secara menyeluruh dan di dalamnya memiliki rincian pekerjaan, kuantitas, satuan harga, dan total biaya per komponen pekerjaan. Lalu sheet ini menjadi dasar dalam menyusun anggaran keseluruhan proyek. Seperti itu. Lalu yang kedua ini ada research. Nah, di research ini menampilkan alokasi sumber daya proyek, baik tenaga kerja, peralatan, maupun material. Nah, seperti itu. Lalu di model input. Di model input ini dijelaskan parameter dan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan model estimasi proyek. Itu. Lalu selanjutnya ada non-work days. Di bagian non-work days ini itu hari-hari yang didefinisikan sebagai hari tidak bekerja. Misalnya hari akhir pekan atau hari libur nasional. Nah, non-work days ini yang akan mempengaruhi penjadwalan aktivitas proyek. Lalu selanjutnya ada program links. Di program links ini berisi relasi antar aktivitas dalam bentuk jaringan kerja, lalu berguna untuk memahami urutan logis pekerjaan dan menentukan jalur kritis proyek. Selanjutnya ada budget revenue.
Di budget revenue menyajikan data anggaran dan potensi pemasukan dari proyek ini. Gitu. Lalu selanjutnya ada portofolio WBS. Di portofolio WBS ini kepanjangannya itu Work Breakdown Structure, menampilkan struktur hierarki pekerjaan proyek yang membagi keseluruhan proyek menjadi bagian-bagian lebih kecil dan terorganisir, memudahkan dalam pelacakan dan pengelolaan tiap elemen pekerjaan. Lalu yang terakhir itu ada actual cost. Di actual cost ini menyajikan biaya aktual yang dikeluarkan selama pelaksanaan proyek. Data ini dapat dibandingkan dengan estimasi awal untuk mengukur deviasi biaya dan efisiensi penggunaan anggaran. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke landfill cell. Di landfill cell ini seperti tadi isinya, kita mulai dari estimate terlebih dahulu. Di estimate ini eh, memiliki memiliki estimasi biaya keseluruhan proyek berdasarkan komponen pekerjaan. Di dalamnya terdapat rincian pekerjaan, jumlah, satuan harga, total biaya yang menjadi dasar penyusunan anggaran proyek. Lalu selanjutnya kita ke resource. Di resource ini menyajikan alokasi sumber daya seperti tenaga kerja, material, dan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Lalu selanjutnya model input. Di model input ini memuat parameter input yang digunakan untuk simulasi, estimasi, penjadwalan proyek seperti produktivitas, asumsi biaya, dan variabel pengaruh lainnya. Data ini data ini menjadi landasan perhitungan otomatis pada sheet lainnya seperti itu. Selanjutnya kita ke non-work days. Non-work days itu seperti tadi, mencatat hari-hari yang tidak bekerja, misalkan hari pekan atau hari libur yang digunakan dalam penjadwalan memastikan bahwa aktivitas proyek tidak direncanakan pada hari tersebut. Selanjutnya kita pergi ke program links. Nah, di program links ini menunjukkan antar hubungan aktivitas yang membantu menyusun urutan pekerjaan secara logis serta mengidentifikasi jalur kritis dalam proyek. Selanjutnya kita pergi ke budget revenue. Budget revenue berisikan tentang anggaran proyek dan estimasi proyek pemasukan atau manfaat ekonomi. Sheet ini berguna dalam mengevaluasi nilai keekonomian dan kelayakan proyek. Selanjutnya kita ke portofolio WBS. Nah, di portofolio WBS ini, portofolio WBS ini disajikan untuk pekerjaan proyek ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan terstruktur. Ini membantu dalam manajemen proyek secara modular dan terorganisir. Lalu yang terakhir itu ada uh, actual cost. Benar, ini tidak terlihat. Nah, actual cost ini kita naik terlebih dahulu ya, agar gampang dilihat. Terus kekecilan. Nah, di actual cost ini menyajikan biaya aktual yang dikeluarkan selama pelaksanaan proyek. Data ini dapat dibandingkan dengan estimasi awal untuk mengukur deviasi biaya dan efisiensi penggunaan anggaran. Seperti itu.
Kurang lebih seperti itu dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Minanur Rahman dengan NIM 20605111112. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dataset yang lomba kami gunakan, yang mana sebelumnya telah dijelaskan beberapa oleh rekan saya. Oke, lanjut. Jadi terdapat beberapa file yang tersisa. Oke, untuk pengenalan saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai data yang berada di dalam file-file berikut. Oke. Jadi yang pertama terdapat file bernama regional bypass road. Jadi data yang berada dalam file ini merupakan data proyek yang berfokus pada pembangunan atau peningkatan jalan bypass regional yang strategis. Sebelumnya, jalan bypass merupakan jalan pintasan atau jalan pengalihan yang dibuat untuk mengalihkan arus lalu lintas dari perkotaan atau pemukiman. Selain itu juga dapat menggantikan jalan yang telah usang akibat kerusakan misalnya oleh bencana alam dan sebagainya. Oke, jadi biasanya jalan bypass ini digunakan untuk mengurangi alur lalu lintas di sebuah pusat kota dengan cara mengalihkannya melalui jalan yang melingkar di sekitarnya. Oke. Kemudian terdapat file yang bernama Regional Arterial Pavement Repairs. Jadi data yang digunakan pada file ini berfokus pada perbaikan jalan arterial regional yang mana penting untuk mobilitas antar wilayah. Jadi kegiatannya ini seperti perbaikan permukaan jalan yang telah rusak atau aus akibat tingginya arus lalu lintas di daerah tersebut. Oke. Kemudian terdapat file bernama Semi-Urban Road Reconstruction. Jadi data yang digunakan pada file ini itu berfokus pada pembangunan ulang atau rekonstruksi jalan di wilayah semi perkotaan, yang mana umumnya itu merupakan penghubung antara desa ke kota. Jadi proyek ini dilakukan dengan rekonstruksi yang menyeluruh yang melibatkan seperti perbaikan struktur bawah tanah hingga lapisan permukaan. Oke. Selanjutnya terdapat file yang bernama Urban Road Reconstruction. Jadi data yang digunakan pada file ini adalah data proyek yang berfokus pada rekonstruksi jalan di wilayah perkotaan untuk meningkatkan mobilitas di kota tersebut, yang mana memiliki arus lalu lintas yang cukup tinggi. Jadi fokusnya adalah meningkatkan infrastruktur jalan di perkotaan untuk mendukung transportasi dan pertumbuhan ekonomi di kota tersebut. Oke. Kemudian terdapat file bernama Marina Subdivision. Jadi data yang digunakan pada file ini berfokus pada pembangunan atau pengembangan infrastruktur jalan di wilayah subdivisi yang bernama Marina. Nah, biasanya meliputi seperti jalan internal di wilayah kompleks perumahan atau kawasan baru yang sedang dikembangkan. Oke. Kemudian file yang terakhir adalah Rural Road Repairs. Jadi data yang digunakan pada file ini berfokus pada perbaikan jalan di area perdesaan, ya, karena dengan
jalan yang bagus di area perdesaan, maka itu akan mendukung aktivitas ekonomi maupun sosial dari masyarakat setempat. Oke, mungkin untuk pengenalan itu saja. Kemudian di sini lanjut, saya akan menjelaskan mengenai beberapa sheet yang ada di dalam file ini. Jadi karena dapat diketahui bahwa file-file tersebut memiliki sheet-sheet yang tidak jauh berbeda, jadi mungkin saya akan menjelaskan satu file saja yang mana nanti bisa mewakili file-file yang lain. Oke, jadi yang pertama adalah sheet estimate. Jadi sheet estimate ini berfungsi untuk menampilkan perkiraan anggaran dan durasi pengerjaan proyek berdasarkan komponen pekerjaan yang telah ditentukan. Oke, jadi dapat diketahui ini terdapat quantity, cost, duration, dan sebagainya. Oke, kemudian menuju sheet resource. Jadi sheet ini digunakan untuk menguraikan segala sumber daya yang dibutuhkan dalam pekerjaan proyek, seperti tenaga kerja, seperti manusia, kemudian alat berat, dan material yang akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Oke, lanjut ke sheet model inputs. Jadi di sini sheet ini berisi parameter-parameter dasar atau asumsi model input pada proyek yang dikerjakan. Ini model input, ada type, ada UM. Oke, ini banyak ya. Jadi kita langsung lanjut ke sheet berikutnya. Terdapat sheet bernama non-work days. Berdasarkan namanya sudah dapat diketahui bahwa sheet ini menampilkan hari-hari libur atau tidak ada bekerja. Nah, oleh karena itu ini akan mempengaruhi penjadwalan pengerjaan proyek. Ini dapat diketahui terdapat Christmas Day, Boxing Day, New Year's Day, dan sebagainya. Oke. Kemudian terdapat sheet program links. Jadi ini isinya merupakan keterkaitan antar pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi misal terdapat pekerjaan A itu harus selesai dulu sebelum melakukan pekerjaan B. Jadi mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada sheet budget and revenue. Jadi sheet ini berfungsi untuk menampilkan anggaran secara keseluruhan dan kemungkinan mendapatkan pemasukan dari proyek yang dikerjakan. Ini terdapat unitnya, budget, dan di sini terdapat kolom revenue. Oke. Jadi ini banyak ya hingga ke bawah. Kemudian ada portfolio WBS. Jadi sheet ini berfungsi untuk menampilkan struktur hierarki dalam pekerjaan proyek. Jadi bagaimana pekerjaan yang besar itu dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil. Oke. Jadi di sini terdapat ada survey construction, EA testing, dan sebagainya. Oke. Kemudian ada sheet actual cost. Dan yang terakhir ini. Jadi sheet ini menampilkan total keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan yang mana bersifat aktual yang telah dikeluarkan dalam pengerjaan proyek yang telah berlangsung. Jadi ini nanti juga akan digunakan untuk dibandingkan dengan estimasi di awal tadi. Oke, mungkin sekian penjelasan lanjutan dari dataset yang kelompok kami gunakan. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya.
Oke. Saya Ega Oktasyawan Prayoga. Di sini saya akan mempresentasikan paper berjudul Developing a Dataset of Real Projects for Portfolio Program and Project Control Management Research. Penelitian ini dipublikasikan di jurnal Data in Brief pada tahun 2020 yang ditulis oleh Marco Geres dan timnya. Paper ini membahas tentang pengembangan sebuah dataset proyek nyata yang bisa digunakan untuk penelitian di bidang manajemen proyek dan kontrol proyek. Oke. Seperti yang kita tahu, banyak penelitian manajemen proyek itu saat ini yang masih menggunakan data buatan atau hasil simulasi. Hal ini menyulitkan ketika ingin mengembangkan model yang benar-benar menggambarkan kompleksitas proyek nyata. Tujuan utama paper ini ialah untuk menyediakan dataset berbasis proyek real yang dapat digunakan secara terbuka oleh peneliti dan praktisi lainnya. Dataset ini mencakup informasi mingguan dari 108 proyek nyata, termasuk perubahan rencana, update mingguan, dan keputusan manajemen proyek. Oke, penulis menekankan bahwa dataset ini memiliki tiga nilai penting. Yang pertama ialah meningkatkan kualitas riset dalam bidang project control dan decision support system. Yang kedua ialah mendukung pembelajaran dan pelatihan mahasiswa dengan data dunia nyata. Dan yang ketiga ialah dapat digunakan untuk mengembangkan AI dan model prediktif karena formatnya mudah diolah secara otomatis. Oke. Apa saja isi dari dataset ini? Ya, dataset ini berisi 108 proyek nyata dari berbagai sektor industri. Setiap proyek menyediakan struktur rencana awal proyek kayak tas, durasi, dan urutan kerja gitu-gitu. Terus yang kedua, update mingguan yang menunjukkan progres. Yang ketiga, perubahan jadwal atau durasi kerja. Yang keempat, komentar dari manajer proyek tentang hambatan atau penyesuaian. Data ini disediakan dalam bentuk CSV dan Excel, sehingga mudah digunakan baik untuk analisis manual maupun otomasi dengan machine learning. Oke, nih. Oke, bagaimana cara data ini dikumpulkan? Peneliti mengumpulkan data melalui kerjasama langsung dengan perusahaan yang menjalankan proyek. Seluruh data bersifat anonim, artinya nama klien dan lokasi tidak disebutkan untuk menjaga kerahasiaan. Prosesnya terdiri dari menyusun template pelaporan mingguan, mengonversi laporan ini ya, mengonversi laporan proyek ke format standar, melakukan validasi dan pembersihan data, dan menyusun kembali urutan tas agar bisa dibandingkan antar proyek. Data ini bukan hasil survei, tapi data ini berbasis dokumen dan sistem informasi proyek yang benar-benar digunakan dalam perusahaan. Oke. Keunggulan dataset ini ialah bentar, saya cari dulu. Nah, keunggulan dataset ini memberikan landasan penting untuk mengembangkan berbagai jenis riset, antara lain model kontrol proyek otomatis, deteksi dini keterlambatan proyek, pengujian algoritma prediksi dan klasifikasi, dan yang terakhir penelitian tentang rescheduling dan manajemen risiko proyek. Karena tersedia secara terbuka, dataset ini bisa langsung digunakan tanpa perlu izin khusus dari perusahaan.
Oke, sebagai penutup, paper ini telah memberikan kontribusi besar dalam dunia manajemen proyek, terutama bagi dunia akademik dan riset. Dengan adanya dataset proyek nyata ini, peneliti yang lain bisa mengembangkan solusi yang lebih akurat dan bermanfaat untuk dunia industri. Paper ini juga menegaskan bahwa seluruh data telah dianonimkan dan tidak mengandung informasi sensitif, sehingga aman digunakan secara publik. Oke, ini. Hmm, hmm, ini apa? Ini PWBS-nya. Baik, berikut ini adalah website datasetnya dan ini adalah artikelnya. Untuk datasetnya ini ada banyak, jadi dia terdiri dari Nah, di sini dia ada banyak 1 2 3 4 5 6 7. Ya, itu ada banyak dataset. Sekarang kita coba buka beberapa salah satunya. Nah, di sini salah satu dataset yaitu project kedua, landfill cell. Di sini pertama kita terjemahkan terlebih dahulu agar lebih mudah dalam penjelasannya. Nah, di sini adalah contoh dataset yang sudah diterjemahkan, yaitu project untuk tempat pembuangan sampah akhir atau TPA. Nah, di sini sudah terdapat durasinya, ini 12 contohnya ini. Penghargaan kontrak, yaitu durasinya 1 hari, yaitu pada tanggal 4 April 2011. Dan di sini untuk tanggalnya. Nah, terus ke kanan ini dia akan ada tanggal-tanggalnya. Satu ini menunjukkan kalau di situ dikerjakannya pada hari itu. Nah, kemudian kita praktekkan di Odoo. Nah, jadi pertama-tama bisa kita buat dulu di sini baru. Contohnya itu proyek tempat pembuangan akhir, buat project seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuatnya tadi sehingga bisa mengikat waktu. Nah, setelah kita buat project itu awalnya di sini kosong. Yang pertama kita lakukan adalah menambah tahapan. Proyek TPA. Nah, yang pertama kita lakukan itu membuat tahapan. Misalnya yang pertama itu ditugaskan. Proses selesai. Nah, kemudian di sini bisa kita buat masing-masing tasnya. Dari awal ditugaskan. Misalnya di sini apa? Kita lihat lagi. Penghargaan kontrak. Kita buat sini. Penghargaan kontrak. Kemudian tambah. Nah, setelah itu di sini bisa kita customisasi untuk kasih warna dan juga progresnya apakah dalam proses atau dibatalkan atau selesai dan disetujui. Nah, ini kita bisa buka, lalu di sini kita bisa atur tenggat waktunya. Kita lihat di sini, dia tenggat waktunya adalah 4 April 2011. Tapi di sini kita langsung ubah saja 4 April 2025. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh yang dia tuh hanya satu saja. Tapi kan di sini ada contoh yang dia tuh memiliki subtask atau memiliki bawahannya lagi gitu. Memiliki tugas yang berada di dalam tugas itu. Seperti ini. Pendahuluan situs. Nah, pendahuluan situs itu memuat lubang uji, geotek, dan menetapkan area peminjaman. Itu kita bisa buat seperti ini.
Kita kembali lagi ke proyeknya. Kita jelaskan apa tadi namanya, pendahuluan situs. Pendahuluan situs. Tambah. Lalu kita kasih warna. Nah, di sini ada bagian subtask. Ini kita masukkan. Itu apa? Lubang uji. Lubang uji. Kemudian tambah lagi geotek. Geotek. Kemudian tambah lagi menetapkan area peminjaman. Area peminjaman. Nah, setelah kita buat ini, lalu kita bisa, nih lubang uji itu kita buka. Nah, di sini kita atur lagi tenggat waktunya sesuai yang berada di dataset. Ini lubang uji dia tanggal 19 April. Kita atur 19 April. Nah, seperti itu. Berikutnya geotek dia tenggatnya 28 April. Ini, dan yang terakhir menetapkan area peminjaman dengan tenggat waktu akhir 3 Mei. 3 Mei. Nah, terus kita bisa kembali lagi ke awal tadi. Nah, apabila sekarang ini sudah, misalnya sekarang sudah tanggal 1 Mei, berarti pendahuluan situs ini dia berada di proses. Penghargaan kontrak berarti berada di selesai. Dan di sini kita centang yang sudah selesai itu. Misalnya, lubang uji ini dia sudah selesai. Geotek ini dia sudah selesai. Dan untuk ini disetujui. Nah, jadi nanti akan berubah seperti ini. Ya. Nah, kan seperti ini dia. Tuh, 2/3 menunjukkan kalau di sini sudah subtasknya sudah selesai 2. Penghargaan kontrak ini sudah selesai. Nah, tadi sudah saya coba buat itu yang lebih lengkap untuk menyikat waktu. Nah, seperti ini hasilnya. Penghargaan kontrak, rencana pengelolaan, seperti cantum di sini. Kontrak, rencana pengelolaan, sampai kolam sedimentasi. Untuk sementara hanya saya masukkan dari sini saja, karena kalau kebanyakan nanti memakan durasi. Seperti itu. Ini untuk kolam sedimentasi, dia memiliki 4 subtask. Nah, di sini tanggal-tanggalnya. Misalnya untuk lubang uji dia pada tanggal 19. Kita lihat di sini. Nah, dia pada tanggal 19 April. Ini. Itu. Misalnya sekarang ini sudah tanggal berapa? Sedimentasi. Sekarang sudah tanggal 12 Mei misalnya. Nah, berarti kolam sedimentasi berada di dalam proses. Dan kita centang yang sini. Sudah selesai. Sudah selesai. Ini disetujui. Perubahan diminta. Apabila misalnya proposalnya itu masih butuh revisi misalnya. Ini sudah selesai. Kolam sedimentasi. Tanggal 12 kita buka di sini, tanggal 12 Mei. Atau bisa kita ubah dari sini. Dia itu minggu keberapa? 4. Nah, itu bisa dilihat pada minggu keempat kolam sedimentasi. Nih, dia di bagian
kali kolam ke sel. Itu pada tanggal 11 dan 12 ini. Jadi pada tanggal 11 Mei, anggaplah sekarang ini tanggal 11 Mei. Jadi persetujuan rencana pengelolaan itu dia sudah selesai. Pemilikan situs sudah selesai. Penerian situs sudah selesai. Pendahuluan situs sudah selesai. Ini kita tentang selesai. Nah, apabila mau kita tambahkan lagi tuh bisa di sini. Misalnya bawah kolam lindi. Nah, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan saja. Sekian dari saya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.